Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo, jumpa lagi dengan saya Matias Putra, sahabat trader, apa kabar? Dan semoga di akhir tahun menghasilkan hasil trading yang memuaskan. Oke. Jadi teman-teman, ini saya video yang kemarin upload Sabtu ini saya revisi lagi oleh karena ada kesalahan karena kemarin itu sebagaimana saya sampaikan di awal video itu trading view saya agak gangguan, bisa buka saya coba pakai MetaTrader. Rupanya MetaTrader yang marketnya tidak jalan itu sudah berapa minggu lalu punya market ya. Jadi sehingga untung ada ini teman kita yang nyampaikan sehingga saya jadi gitu ya. Jadi saya ganti, oke. Jadi tidak apa-apa, masih ada waktu ya. Untung ya, saya terima kasih tuh dengan satu teman kita yang baik ya, dia memberikan informasi yang membangun dan betul-betul bermanfaat buat kita semua dan juga mengingatkan saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Oke, kita tidak banyak basa-basi lagi, udah terlanjur basa, kita lanjut saja. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan tentang trading plan untuk gold minggu depan, teman-teman saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman sudah saksikan. Jadi video ini merupakan salah satu broker di Indonesia yang terbesar dan juga merupakan nasabah yang terbanyak dan perputaran yang sangat besar, bahkan cabangnya juga di berbagai kota besar di Indonesia, dan jelas ini adalah broker legal. Dan broker ini pula yang pertama kali dikasih kesempatan oleh pemerintah di bawah Departemen Keuangan Bapeti memberikan boleh menyelenggarakan akun microlot, maksud saya. Oke, artinya dengan 001 kita sudah bisa melakukan trading, tidak harus membuka akun microlot di luar negeri ya, yang entah berantah, dan kita nggak tahu apa kejelasannya ya. Dan kalau ada masalah kita juga susah proses untuk komplain dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, sekarang 001 sudah hadir di broker ini. Dan kabar baiknya, oleh broker inilah yang di awal Januari nanti tanggal 7, 14, 20 akan membuka kelas workshop, yaitu selama 3 hari itu, dalam 3 sesi itu masing-masing sekitar 3 jaman untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi atau luar negeri jika Anda bisa mengerti bahasa Indonesia, karena kita akan memakai bahasa Indonesia full. Dan ini kelasnya secara online Zoom ya teman-teman. Dan karena ini disponsori oleh broker ini, broker yang tadi saya sebutkan di MIFX ini, maka teman-teman syarat mendaftarnya pertama adalah teman-teman wajib membuka akun lewat link yang saya berikan di brosur ini maupun di dalam deskripsi ini dengan deposit minimal $200 US. Kemudian syarat kedua, jadi ada fee selama 3 hari teman-teman. Jadi kalau saya punya kelas adalah untuk sesi seperti ini, untuk materi seperti ini biasanya di atas 20-an juta per orang. Tetapi kali ini oleh karena yang memberi sponsor adalah broker MIFX ini atau Monex ini, maka teman-teman cukup membayar 3 juta saja sebagai tanda keseriusan Anda untuk mengikuti pelajaran ini atau workshop ini. Dan workshop ini kita
sengaja selenggarakan di awal tahun untuk mempersiapkan teman-teman menghadapi resesi tahun 2023. Oke. Nah, teman-teman silakan daftar karena ini hanya diberikan sebanyak 20 orang saja. Kita batasin supaya kelas ini efektif. Nah, apa materi yang akan kita ajarkan? Kita ajarkan pertama itu adalah tentang metode trading para big boys atau institusi di dalam strategi yang diterapkan, yaitu order block. Oke, nanti videonya seperti apa, kita ada sekilas tentang strategi order block materi yang kita ajarkan setelah ini ya teman-teman. Kemudian kita ajarkan tentang jebakan market atau dengan kata big money flow, atau orang sering menyebut itu adalah liquidity. Jadi kita sering kali kan ketika kita pasang stop loss kita sell, lalu kena stop loss ya berturun ya kan. Atau sebaliknya kita pasang buy, kita pasang sell stop loss, setelah kena stop loss harga baru naik. Nah, seringkali marah orang, katanya ini seperti hantu saja ya. Kok dia tahu ketika ketemu stop loss dia baru ikutin yang kita mau gitu ya. Nah, jadi itu adalah akan kita ajarkan ya, kenapa itu bisa terjadi, oleh karena jebakan-jebakan itu akan kita pelajari di dalam 3 sesi ini. Kemudian kita ajarkan money management, ini sangat penting teman-teman, agar teman-teman betul-betul menghitungkan money management dengan baik sehingga modal nggak disetor, lalu call margin begitu ya, sehingga kita merasa capek begitu. Oke. Nah, teman-teman silakan, ini kesempatan di awal tahun, jadi saya sarankan teman-teman kalau mau terjun di dunia ini teman-teman harus belajar ya. Memang peluang di sini besar, tapi kalau teman-teman tidak belajar, teman-teman akan mengalami bukan untung tapi buntung besar. Saya tidak mengatakan Anda harus belajar sama saya, sama belajar dimanapun sama saja. Yang penting Anda percaya orang itu ya kan, punya kapasitas untuk mengajarin Anda. Ya, silakan teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau percayakan sama saya, silakan juga segera daftar ya. Ada WhatsApp di situ, atau WhatsApp di bawah deskripsi ini. Oke? Teman-teman, silakan kalau butuh informasi lebih lanjut, nanti silakan chat di WhatsApp yang sudah tersedia. Oke, jangan sampai ketinggalan. Kita lanjutkan untuk membuat trading plan emas atau gold minggu depan. Oke, teman-teman, kalau kita lihat ya, belakangan ini indeks dolar terus menurun. Artinya secara normal dia itu berbanding terbalik di dalam korelasinya. Kalau kita lihat emas ya, maka emas cenderung naik, betul kan ya? Dan memang dari kemarin, dari awal November saya sudah ngomong bahwa di akhir tahun ya, akhir November bahkan Desember sampai Januari cenderung emas turun. Cenderung emas naik, dan ini kita sudah terbukti mulai naik, meskipun kemarin ada orang yang coba membantah ya, mengatakan jangan ikutin tahun lalu punya ya, buktikan saja gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita lihat, saya sebenarnya bukan hanya ambil patokan data tahun lalu, tapi bertahun-tahun di belakang juga ini ya. Oke, kenyataan ini sudah mulai naik. Oke, tapi tidak apa-apa ya, semua orang punya pandangan masing-masing, itu adalah sah-sah saja, tidak ada yang salah di sini. Oke, karena market kalau nggak naik ya turun kan, itu saja ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, teman-teman, saya selalu memulai menganalisa ini dari daily range ya. Tadi saya pun ada dapat komen untuk video yang sudah lama yang mengatakan, wah, prediksi emas itu hanya membuat teori-teori alternatif. Saya tanya dia, jadi prediksi kalau nggak berdasarkan teori-teori alternatif, berdasarkan teori apa? Memang ada kepastian. Kalau ada kepastian luar biasa itu ya, saya juga kepingin mau bayar mahal berapapun ya. Ya kan, namanya prediksi ya, tidak ada yang pasti, termasuk saya pun nggak ada pasti. Siapa yang bisa pasti? Oke? Kalau udah pasti itu dia bisa kaya raya di dunia ini, dan semua orang pasti rebut dia untuk jadi presiden. Oleh karena apa? Ya oleh karena sumber data yang mengoncangkan dunia pun dia negara sendiri dalam keadaan kolaps seperti Amerika, iya kan? Jadi intinya apa? Berarti tidak ada yang bisa menguasai atau mengontrol, apalagi mengatur market ini. Oke. Jadi oleh sebab itu, di dalam analisa dan prediksi tentu kita membuat alternatif-alternatif untuk momentum buat kita trading sebetulnya. Itu tujuan saya ya. Kalau saya
dalam 1 minggu hanya mau satu begini. Nah, teman-teman kan enggak ini kalau lewat di situ kita ngapain itu? Ya, ini namanya saja ini adalah trading plan mingguan ya. Jadi kita lihat tentu beberapa alternatif pilihan. Kalau harga sampai di sini apa yang kita lakukan ya kan? Kalau harga sampai di situ apa yang kita lakukan? Termasuk kalau kita salah apa yang kita lakukan. Kan itu ya, kalau kita mau jadi trader profesional kan begitu, ya kan? Masa kita kayak tukang ramal dukun gitu ya. Harga begini di jam sekian tanggal sekian. Ya kalau memang pasti sih sah-sah saja, saya juga mau ikut aja gitu. Ajarin dong gitu kan ya. Oke, baik ya. Jadi jangan menghayal teman-teman. Kalau Anda terjun dalam dunia sini, Anda harus belajar. Dan ketika Anda salah, Anda harus mengakui Anda salah dan apa yang kita harus perbaiki. Itu yang penting kan teman-teman. Itulah trading plan yang sebenarnya. Bukan berarti kita pasti untung, pasti hebat benar ya. Nggak ada itu ya, nggak ada. Jangan menghayal. Oke, kita lanjut. Teman-teman, jadi saya selalu memulai dari daily range. Oke. Kemudian ini ya, kita ke 4 jam untuk lihat momentum buat kita melakukan entry. Oke. Posisi saat ini ada sini. Kalau Senin dia masih sekitar di sini, maka kita punya peluang untuk melakukan sell terlebih dahulu. Karena di sini kebetulan juga ada supply zone ya. Jadi pendekatan analisa saya ini adalah support resistance penggabungan dengan supply demand ya, teman-teman. Oke. Jadi kita sell. Kita sell di angka 1806.350. Kemudian kita batasin stop loss jikalau kita salah. Bukan kita salah, artinya kalau market tidak sesuai yang kita harapkan. Kita tetap tidak mau celaka gitu ya. Jadi kita pasang stop loss. Kita batasi resiko. Di 18.12.74650 boleh kita bulatin. Kemudian kita membuat target pertama. TP1. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar secara private untuk price action, supply demand, advance, teman-teman juga bisa hubungi WhatsApp saya ya. Di 1798.510. Kemudian kita akan membuat TP2 di sini. (1788.810). Oke. Kemudian kita lihat di mana ada momentum lagi. Kita melihat kalau misalnya ternyata ini oke. Jadi kalau misalnya ternyata dia turun, di sini masih ada satu momentum. Kalau dia terus turun misalnya ya. Tunggu dia jebol. Kalau dia jebol, maka kita akan memasang sell di sini di 1766.626. Kita batasin stop loss di sini.
di 1778.230. Kemudian di TP1 1753.570. Kemudian TP2 itu kita langsung di sini saja. Di 1730.175, oke? Nah, sekarang kita akan melihat peluang untuk buy. Bagaimana kita buy? Maka kita akan melakukan buy, saya ubah, kita mulai dari sini. Kita akan melakukan buy di demand zone di sini ya. Oke. Buy di 1773.390. Kemudian kita batasin XL-nya, stop loss-nya di sini. (1762.760). (1785.480). Di target pertama 1794.970. Kemudian di target kedua kita di sini. Di 1802.880. Oke. Kalau dia terus turun, misalnya dia jebol kita punya stop loss, maka kita masih ada peluang untuk melakukan buy di demand di sini. Di angka 1739.550. Lalu kita membuat stop loss 1722.150. Kita berharap dia kena di sini lalu dia mantul ya. Oke. Lalu kita buat TP pertama di 1759.370. TP2 di 1778.710. Oke. Apakah harga emas kemungkinan dia jatuh, turun, dan turun lagi? Ya, tidak ada yang tahu, bisa saja, tapi kita antisipasi. Andai kata ini pun misalnya kita jebol, ya, ini jebol, maka kita akan melakukan satu buy di wilayah di sini. Oke. Tadi 1681.540. Sama kita batasin stop loss di 1662.680. Kemudian TP pertama 1703.790. Kemudian TP2 1727.950. Oke. Nah, pertahanan untuk 1 minggu ke depan seperti itu ya. Oke, teman-teman.
Sekarang selanjutnya silakan saksikan video yang akan jadi materi kita di bulan Januari nanti. Selamat menyaksikan, salam profit, salam sukses buat kita semua. Oke teman-teman, ini adalah materi yang akan kita ajarkan di bulan Januari nanti. Jadi tentang order block, misalnya kalau kita lihat begini, nanti akan kita ajarkan kayak begini, kita menemukan ada satu order block buat kita buy. Ini ada wilayah order block. Jadi ketika harga sampai sini kita akan buy, kita boleh melakukan pending order juga bisa. Nanti detailnya akan kita ajarkan waktu di kelas ya. Kita lihat harga ini turun sampai di wilayah order block akan kita buy. Hampir sampai. Tuh sampai ya. Oke. Masuk ke perangkap kita tuh ya. Kita mulai buy. Terus harga terus naik. Nah, ini sudah mulai profit ya. Oke. Di sini sampai sini sudah profit, kita lihat berapa potensi profitnya. Lihat ini berapa banding berapa. Potensi profitnya, risk ratio-nya 4 kali 1 banding 4. Oke. Kita lanjut. Teman kalau lihat di sini juga ada order block. Ketika harga kembali di sini, ini sebetulnya juga kita bisa melakukan buy lagi di sini. Oke, ini mulai masuk ya. Kita boleh melakukan buy, kita lihat apakah dia berhasil naik. Wah, ya betul-betul sampai di itu dia mulai reaksi naik. Nah, kita lihat, twist sampai di atas ya. Oke, masih naik lagi ya. Oke, nah sampai di sini saja teman-teman bisa balik. Kita lihat ya potensi risk rewardnya berapa sih? Long position lagi di sini. Sampai di sini, wah sampai di atas ya. Coba kita geser. 1 banding berapa teman-teman? Lihat. 1 risk ratio 1 banding 12. Wah tinggi besar ya. Kita coba teruskan, apakah kalau dilanjutkan dia masih itu ya, masih terus naik nggak? Wah masih naik loh ya. Masih terus naik. Kita lihat naik sampai di mana? Tuh masih naik ya. Sampai berapa itu? Udah kita sampai di sini saja, kita lihat risk rewardnya udah berapa ini. 1 banding di 15. Oke. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini adalah kita mau lihat sebenarnya dia betul-betul sampai di mana ya. Kalau kita teruskan lagi ya. Wah, ternyata masih naik terus loh ya. Tuh. Baru mulai reaksi turun. Oke. Baru ya setelah 5.16 baru reaksi turun. Oke. Nah, sekarang kita kalau lihat sell, nah, apakah ada misalnya? Nah, teman-teman lihat kayak begini. Ini kan sebenarnya juga ada order block ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada order block. Nah, seperti apa kalau kita sell di sini? Maka ini sebenarnya kena ya, dia turun ya, potensinya teman-teman kalau lihat risk rewardnya. Kita short saja. Satu banding 8 tuh. Oke. Kemudian misalnya sekarang kita bicara sering kita kejebak stop loss oleh karena begini. Banyak orang berpikir ini adalah wilayah resisten kan?
Kalau kita lihat ya, banyak orang pikir ini wilayah resisten ya. Ini kalau mereka lakukan begini, ini wilayah resisten. Lalu mereka buy. Mereka sell. Ketika sell, dia jebol. Anehnya sampai di atas dia baru turun drastis. Kenapa? Di sini yang disebut dengan liquidity jebakan market. Nah, sedangkan institusi mengejar order block yang di sini. Kalau teman-teman taruh melihat order block di sini, tuh teman-teman lihat turun kan, dia ketemu order block dia baru reaksi turun. Nah, kita sell di wilayah sini, kita lihat potensinya. Sampai di sini kan, di bawah sini kan ya, di sini. Berarti 1 banding berapa? 1 banding 8 juga teman-teman. Jadi ini yang akan kita ajarkan materi seperti ini waktu di kelas ya. Kita akan cari potensi-potensi order block yang kuat, dan kita akan mengatur money management, dan kita akan melihat liquidity money big flow, tentang dana besar yang seringkali kita kejebak sebagai retail. Oke teman-teman, sampai ketemu di bulan Januari. Ini yang akan kita ajarkan untuk teman-teman semua. Salam sukses, salam profit, dan salam ketemu.